Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Semoga keadaan kalian sehat-sehat selalu ya. Dan untuk sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, dipersilakan adik-adik untuk mempersiapkan diri kalian mulai dari mandi dan berpakaian rapi. Untuk pelayan firman hari ini akan dilayani oleh Penatua Samuel Sayuna. Dan sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, dipersilakan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Jika sudah, marilah kita bangkit berdiri untuk mengangkat pujian kita dari Kitab Bakti 12, bait yang pertama, marilah semua menghadap Tuhan. Ibadah kita, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami ya Tuhan di ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman kami nanti ya Tuhan, agar kami bisa lakukan di kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 25, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di bawah perikop, doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah Mazmur pujian yang telah kita baca. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita angkat pujian dari Kitab Bakti 215, bait yang pertama sampai yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu. Anak-anakku sekalian, Shalom.
Selamat kita bertemu lagi di hari Minggu di dalam ibadah Pelkat PT. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingan dan pertolongan Tuhan, dan disertai dengan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan siapkan buat kami untuk bersekutu bersama. Oleh karena itu pada saat ini Bapa, kami akan memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memberikan kami pengertian, sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan merenungkan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anakku, mari bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim, kitab Hakim-Hakim, pasal 2, kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka pada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu.
Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Anak-anakku, silahkan duduk kembali. Anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, puji nama Tuhan, pada saat ini kita telah membaca dan kita akan merenungkan bersama. Di dalam pembacaan kita saat ini, di dalam Hakim-Hakim, pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-16, diberi judul, Aku umat Tuhan, masa kini yang tetap mengasihi Tuhan. Di dalam pembacaan kita pada saat ini mengisahkan tentang akan perjalanan kehidupan bangsa Israel, di mana bangsa Israel di dalam menjalankan iman mereka kepada Tuhan itu jatuh bangun ketika bangsa Israel mereka dipimpin oleh Yosua, maka mereka setia dengan Tuhan. Maka mereka setia dengan Tuhan. Tetapi ketika sesuai dengan pembacaan kita, bahwa ketika Yosua melepaskan mereka dan pergi, maka disitulah mulai ada perubahan. Mereka yang walaupun mereka berjalan bersama Tuhan, tetapi ada banyak pengaruh-pengaruh di daerah sekitarnya. Ada beberapa hal penting yang saya catat di sini adalah ketika Yosua dan juga angkatan tua-tua itu mereka sudah tidak ada lagi, artinya meninggal, maka adanya kemerosotan rohani di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka sudah terpengaruh dengan budaya, mereka sudah terpengaruh dengan orang-orang Kanaan, sehingga mereka tidak melakukan lagi komitmen-komitmen yang mereka sudah diajarkan oleh Tuhan lewat Yosua. Sehingga dalam kehidupan mereka mulai ada kemerosotan iman rohani. Dan juga kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-10 ini sangat jelas. Di dalam ayat yang ke-10 ini sangat jelas dikatakan bahwa setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Bangkitlah angkatan yang lain. Selanjutnya dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mereka mulai kemerosotan rohani terjadi dalam kehidupan mereka. Karena orang yang diandalkan, yang diikuti, yang selalu yang menuntun mereka itu sudah tidak ada lagi. Hal yang kedua adalah bahwa apa yang mereka lakukan itu mengakibatkan pengaruh yang luar biasa di dalam gaya hidup dan nilai-nilai kebudayaan sekitar.
akhirnya mereka murtad terhadap Tuhan. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Mereka mengalami hukuman, penindasan oleh karena perbuatan yang mereka lakukan. Ketika mereka melawan musuh-musuh dengan sekuat tenaga mereka, tetapi pada akhirnya mereka kalah. Karena apa? Mereka sudah jauh dari Tuhan. Tuhan membuat bangsa Israel itu kalah. Karena mereka jauh dari Tuhan. Hukuman Tuhan terjadi bagi bangsa Israel. Hal yang berikut di sini dikatakan bahwa setelah itu bangsa Israel berseru kepada Allah dalam penderitaan mereka dan bertobat dalam kemurtatan mereka. Mereka mengingat lagi Tuhan karena mereka sudah tidak layak lagi, sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi musuh. Akhirnya mereka mengingat Tuhan lagi. Mulai ada pertobatan. Karena mereka sangat menderita. Oleh karena itu Tuhan penuh kasih sayang pada umat Israel. Lalu Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang dikuasai Roh Kudus yang menjadi pembebas bangsa Israel dari perbudakan, memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Tuhan mengangkat seorang hakim untuk dapat menolong mereka, untuk dapat memimpin mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Lalu yang berikutnya lagi di dalam ayat yang ke-13, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, dikatakan bahwa demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Anak-anakku sekalian, Baal, yaitu penghulu dewa yang dipuja oleh orang Kanaan, dewa kesuburan, dewa hujan, dan juga dewa tanaman. Yang dikatakan Asitoret, yaitu dewa peperangan dan dewa kesuburan. Inilah yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, tadi dikatakan bahwa Tuhan mengangkat hakim untuk mereka, memimpin mereka. Itu merupakan satu kasih sayang Tuhan. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, dikatakan bahwa maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tuhan memilih hakim yang tepat untuk dapat bertindak sebagai hakim bagi bangsa Israel dan juga menjadi pemimpin suku ketika Israel sedang mengalami kemerosotan rohani, sosial, dan moral. Itu oleh karena kasih sayang Tuhan terhadap bangsa Israel, umat pilihan Allah. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan bahwa seorang
hakim. Hakim yang menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Itu membuktikan bahwa ada kepedulian Allah terhadap bangsa Israel. Ada kepedulian Allah pada orang-orang percaya. Sebagai orang-orang percaya, bagi anak-anakku sekalian, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kadangkala kita jatuh bangun mengenai iman kita kepada Yesus Kristus. Kadangkala kita mengikuti ajakan, pujukan dari dunia yang mempengaruhi kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya dengan iman kita bahwa Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, perenungan kita pada hari ini kita sebagai orang percaya tentunya kita harus ingat lagi bahwa apa yang menjadi bagian kita, apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama adalah selalu mengucap syukur kepada Tuhan sebagai wujud mengasihi Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Kita belajar bahwa dalam kasih Tuhan yang tidak menghendaki kita umatnya hilang dan binasa di dunia ini, maka kita ingat bahwa Yesus menjadi hakim bagi kita. Dia memberikan hidupnya bagi kita untuk menyelamatkan kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, itulah yang harus kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita bosan-bosannya untuk kita beriman kepada Tuhan. Jangan kita bosan-bosannya kita bersekutu dengan Tuhan. Berdoa, bergaul karib dengan Tuhan. Jangan kita jemu-jemu. Jangan kita merasa capek. Tapi kita terus belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Yang berikutnya lagi adalah memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan wujud syukur kita sepanjang waktu. Lewat doa, membaca firman Tuhan setiap saat. Kadangkala kita sulit sekali dan berat sekali untuk kita membaca firman Tuhan. Berat sekali untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita harus kalahkan itu. Kita harus setia, taat untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang berikutnya lagi adalah kita semua adalah umat Tuhan masa kini yang dikasihi Tuhan. Dan juga apa yang harus kita lakukan? Ketaatan dan kesetiaan itu. Sekali lagi, ketaatan dan kesetiaan itu yang perlu. Dan yang terakhir adalah tetap kuat dan mengandalkan Tuhan. Di dalam setiap langkah hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita.
kita tidak terpengaruh dengan situasi kondisi apapun. Apalagi pandemi COVID-19 membuat kita merasa takut, gelisah, tapi kita yakin dan percaya di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Di dalam Tuhan kita tidak merasa takut, tapi kita kuat oleh karena Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita, menasihati kita untuk kita tetap kuat, tidak terpengaruh dengan situasi kondisi apapun. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan dapat mengingatkan kami untuk kami tidak pernah goyah iman kami, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada kesempatan ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini mereka berdiam di rumah dan menantikan akan harinya untuk kembali ke sekolah. Oleh karena itu Tuhan, pada hari-hari libur ini, mereka boleh menjalankan kehidupan mereka penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan, kekuatan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan tetap ada pada mereka. Segala pergumulan anak-anak, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Mereka yang mempersiapkan diri untuk masuk di kelas yang baru, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau boleh mempersiapkan diri mereka untuk mereka menghadapi pelajaran di tahun ajaran baru. Biarlah anak-anak ini mereka boleh memperoleh hikmat yang berasal dari Tuhan. Kedua orang tua mereka kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam setiap pergumulan keluarga, orang tua, dalam pekerjaan mereka, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberkati. Sehingga apapun yang mereka lakukan, orang tua lakukan Tuhan. Dalam usaha dan pekerjaan mereka, boleh mendatangkan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau boleh menjamah mereka, agar mereka boleh pulih kembali dan melakukan aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang setia mendampingi adik-adik layan. Tuhan tolong mereka di dalam mereka mengikuti bangku pendidikan di perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka, memberkati mereka, berikan hikmat-Mu, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka, mereka boleh dapat menempuhnya dengan sukacita. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan pun memberkati. Biarlah pada waktunya, pada waktu Tuhan, mereka boleh memperoleh pekerjaan yang baik, sesuai dengan skill yang mereka miliki. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pelayanan daripada kakak-kakak layan. Biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk situasi kondisi akan negara kami, bahkan dunia ini, yang dilanda dengan COVID-19. Kami yakin dan percaya bahwa dengan adanya COVID-19,
tidak menggoyahkan iman kami. Tetapi kami lebih kuat. Kami kuat dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan COVID-19 ini berlalu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Dimohon adik-adik untuk mempersiapkan persembahan adik-adik, dan akan nanti diberikan kepada orang tua dan diserahkan untuk gereja. Mari kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat 433, bait yang pertama sampai yang ketiga. Adik-adik, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ini. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami juga ya Tuhan yang telah kami berikan, agar berguna untuk bangsa dan negara dan untuk siapapun yang membutuhkan ya Tuhan. Dan untuk gereja juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian dari Kitab Bakti 214, bait yang pertama sampai yang ketiga. Tiap langkahku. Anak-anakku sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mengingatlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan lakukanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus,
tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah online kembali. Dan terus ikuti info kami di Instagram kami @pt Emmanuel Bung Karno. Stay healthy and God bless you.